Ketika mereka akan berangkat, Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada 11 anaknya. Melepas keberangkatan mereka bersama Bunyamin menuju negeri Mesir, bahwa janganlah mereka masuk dari satu pintu gerbang, tetapi hendaklah masuk dari berbagai pintu gerbang yang berlainan. Menurut Ibnu Abbas, Muhammad Ibnu Ka'ab, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, As-Saddi, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, hal itu untuk menghindari ain, kesialan. Demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang berpenampilan bagus dan mempunyai rupa yang tampan-tampan, serta kelihatan berwibawa. Maka Nabi Yakub alaihissalam merasa khawatir bila mereka tertimpa ain disebabkan pandangan mata orang-orang, karena sesungguhnya ain itu adalah benar. Ia dapat menurunkan pengendara kuda dari kudanya. Setelah berwasiat, Nabi Yakub alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memulai perjalanannya. Akhirnya mereka tiba di negeri Mesir dan segera menghadap Al-Aziz, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka tiba ke hadapan Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara kandungnya Bunyamin, Nabi Yusuf alaihissalam membawa mereka masuk ke dalam ruangan kehormatannya, yaitu tempat tamu-tamu terhormatnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam melimpahkan kepada mereka semua penghormatannya, sikap lemah lembut, dan kebajikannya. Kemudian ia membawa saudara sekandungnya terpisah dari mereka, dan Nabi Yusuf alaihissalam membuka rahasia dirinya kepada Bunyamin serta menceritakan kepadanya tentang semua yang telah dialaminya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Yusuf ayat 69. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada Bunyamin agar merahasiakan hal itu dari mereka dan jangan menceritakan kepada mereka bahwa dirinya adalah saudara mereka. Nabi Yusuf alaihissalam bersepakat dengan Bunyamin bahwa dirinya akan membuat tipu daya terhadap mereka untuk membiarkan Bunyamin tinggal di dekatnya dalam keadaan dihormati dan dimuliakan. Setelah disiapkan bahan makanan mereka, lalu dimuatkan ke atas unta-unta mereka, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada salah seorang dari pelayannya untuk menaruh piala, yaitu tempat untuk minum yang terbuat dari perak, menurut kebanyakan ulama. Adapun menurut Ibnu Zaid terbuat dari emas. Lalu piala itu diletakkan di tempat karung milik Bunyamin tanpa sepengetahuan seorang pun. Kemudian berserulah para pelayan kerajaan, Ayyatuhal iru innakum lasariqun. Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri. Surah Yusuf ayat 70. Maka mereka menoleh kepada orang yang berseru itu dan bertanya, Madza taqsidun? Barang apa yang hilang dari kalian? Mereka bertanya sembari kebingungan. Mereka tak merasa mencuri apapun dari sang raja. Tetapi kenapa para pelayan itu meneriakinya
para pelayan kerajaan berkata, Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Surah Yusuf ayat 72. Yakni, barang siapa yang dapat menemukan piala itu, maka akan mendapatkan hadiah yang disebutkan tadi. Ketika penyuruh-penyuruh itu menuduh saudara-saudara Yusuf mencuri, mereka, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, berkata kepada mereka, Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Surah Yusuf ayat 73. Dengan kata lain, sesungguhnya kalian telah mengecek dan mengetahui kami sejak kalian mengenal kami. Karena mereka mengetahui dan menyaksikan dari latar belakang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang berperilaku baik. Kemudian para penyuruh itu berkata kepada mereka, Fama jazauhu. Tetapi apa balasannya? Yakni balasan bagi pencuri jika memang ternyata ada di antara kalian. In kuntum kadhibin. Jikalau kalian betul-betul pendusta. Surah Yusuf ayat 74. Yaitu, hukuman apakah yang pantas bagi si pencuri? Jika kami menjumpainya di antara kalian dan ternyata dia telah mengambilnya. Mereka menjawab, Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadzalika najziz zalimin. Balasannya ialah pada siapa yang diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Yusuf ayat 75. Mereka menggunakan hukum yang ada di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bahwa si pencuri diserahkan nasibnya kepada orang yang dicuri. Hal inilah yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyembunyikan tujuannya. Nabi Yusuf alaihissalam memulai pemeriksaan terhadap karung-karung mereka sebelum karung milik saudara sekandungnya. Setelah memeriksa kantong 10 saudaranya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memeriksa isi kantong saudara kandungnya Bunyamin dan mengeluarkan piala dari isi kantong miliknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menetapkan hukum atas mereka berdasarkan pengakuan dan ketetapan mereka sendiri, serta sekaligus mengharuskan bagi mereka menuruti ketentuan hukum yang diyakini oleh mereka, yaitu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Cara ini merupakan tipu muslihat yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung hikmah dan maslahat yang diperlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Quran Surah Yusuf ayat 76. Artinya, hukuman yang dijatuhkan oleh Yusuf terhadap saudaranya bukanlah berdasarkan undang-undang raja yang berlaku. Demikianlah menurut Ad-Dahhak dan lain-lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi Nabi Yusuf alaihissalam agar memberikan keputusan terhadap saudara-saudaranya dan keputusan yang mereka ketahui dari syariat mereka.
Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melihat piala raja dikeluarkan dari kantung milik Bunyamin, berkatalah mereka, "Iyasyrik faqad syaraqa akhul lahu min qabl." Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Mereka membela dirinya di hadapan Al-Aziz dan membersihkan diri mereka dari ketularan sifat mencuri. Mereka menyebutkan pula bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh saudara sekandungnya sebelum itu. Yang mereka maksud adalah Yusuf alaihissalam. Said ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa dahulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah mencuri sebuah berhala milik kakeknya yang bernama Laban. Lalu berhala itu ia pecahkan. Mendengar perkataan ini, Nabi Yusuf alaihissalam menahan jengkel terhadap saudara-saudaranya itu dan berkata dalam hati, "Antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun." Kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan itu. Quran Surah Yusuf ayat 77. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hakikat dari apa yang kalian sebutkan itu. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kalimat ini hanya dalam hatinya, tidak mengucapkannya kepada mereka. Hal ini termasuk ke dalam bab itmar, menyembunyikan sesuatu sebelum mengungkapkannya. Sesuai perjanjian, maka Al-Aziz Nabi Yusuf alaihissalam menahan saudaranya Bunyamin. Mereka pun kebingungan dan teringat janji kepada ayah mereka. Ditambah lagi, mereka telah bersumpah, mana mungkin kita pergi tanpa membawa Bunyamin. Mereka berkata dengan memelas pada Al-Aziz, "Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira." Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya." Mereka bermaksud bahwa ayah mereka sangat mencintainya dan menjadikannya sebagai hiburannya dan pelepas kerinduannya terhadap anaknya yang lain yang hilang. Fahud ahadana makanahu. Lantaran itu, ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya, yakni sebagai ganti untuk ditahan oleh Al-Aziz. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 78. Yaitu orang yang adil, penyantun, lagi menerima perkara yang baik. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Qala ma'adhallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah." Aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Seperti yang kalian katakan dan kalian akui sebelumnya. Inna idzal lazalimun. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami termasuk orang yang berbuat zalim. Quran Surah Yusuf ayat 79. Yakni, jika kami mengambil orang yang tidak bersalah sebagai ganti dari orang yang bersalah, berarti kami benar-benar orang yang zalim. Mendengar keputusan Al-Aziz, mereka pun berputus asa, kemudian memisahkan diri dari orang-orang dan mulai berunding. Anak tertua dari mereka berkata,